Mas Ibnu, ada Bang Irfan, ada Bang Bakri. Kita hari ini akan melakukan beberapa penyampaian kepada rekan wartawan. Di samping saya sudah ada Ketua Steering Komite Rakernas, saudaraku Mas Yoga, dan ada saudaraku Sekjen yang nanti akan banyak menyampaikan beberapa hal terkait Rakernas dan isu-isu yang lain. Oleh karena itu kami persilakan pada Mas Yoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, kami banggakan Pak Sekjen, Mas Andri, Witan, Mas Saleh Dauleh, Mas Pangeran, semua di belakang, Mas Irfan, Mas Ibnu, Mas Bakri, teman-teman wartawan. Terima kasih atas kehadirannya. Pada hari ini kita mau press release soal pelaksanaan Rapat Kerja Nasional yang keempat PAN tahun 2024. Jadi ini adalah Rapat Kerja Nasional yang terakhir dalam periode ini. Beberapa hal penting yang berkaitan dengan Rakernas PAN ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 di kantor DPP PAN di rumah PAN. Pesertanya dari seluruh pimpinan Dewan Pimpinan Wilayah PAN seluruh Indonesia, kemudian seluruh pengurus DPD PAN seluruh Indonesia. Ada yang hadir di sini, nanti ada yang memakai Zoom. Jadi total seluruhnya sekitar 260 peserta yang akan hadir. Dan kalau Zoom mungkin berapa? Mungkin 3.000-an ya kalau Zoom. Sekitar 3.000-an. Jadi beberapa hal yang akan kita tetapkan di dalam Rakernas ini adalah pertama, kita akan menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan Kongres ke-6 Partai Amanat Nasional, di mana pada waktu terakhir Kongres 5 tahun 2020 ada di Kendari, Sulawesi Tenggara. Nanti pada Rakernas yang keempat ini akan kita tentukan waktu dan tanggal pelaksanaan Kongres ke-6 tahun 2024 ini. Tempatnya di mana? Apakah di Depok? Apakah di Banten, di Serang? Apakah di Bogor? Apakah di Medan? Apakah di Banjarmasin, apakah di Bali, atau di Jambi, atau di Jakarta? Nah, di Jogja juga boleh. Jadi biasanya kalau di PAN itu soal tempat rebutan, bukan hanya kursi, tempat kongres juga. Kemudian yang kedua, kita akan menetapkan beberapa calon gubernur dan wakil gubernur yang telah mendapatkan SK DPP PAN format B1 KWK untuk diserahkan surat dukungan DPP PAN langsung oleh Ketua Umum. Besok ada beberapa calon gubernur Jambi, Maluku, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bengkulu, Papua Tengah, dan sebagainya. Nanti akan kita lihat perkembangan terakhir. Kemudian yang internal kita akan membahas tentang beberapa revisi peraturan partai. Jadi di PAN ini tetap membangun proses demokrasi di internal sebagai salah satu syarat dari partai modern. Piranti-piranti untuk pembangunan demokrasi itu adalah dari beberapa peraturan-peraturan yang menjadi dasar pedoman, guidance dalam kehidupan PAN di internal untuk bisa membangun dirinya sebagai partai yang modern, sehingga demokratisasi di internal partai ini tetap berjalan. Oleh karena itu, setiap Rakernas kita akan selalu merevisi pedoman organisasi atau peraturan partai sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman. Kira-kira itu hal-hal penting yang berkaitan dengan
rapat kerja nasional yang akan kita laksanakan besok hari Sabtu. Ada tambahan dari yang lain, Pak Sekjen? Pak Sekjen, silakan. Terima kasih, Mas Yuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, para pengurus DPP PAN yang hadir bersama-sama saya, teman-teman dari media yang kami banggakan. Sebagaimana disampaikan bahwa agenda besar PAN yang akan kita laksanakan dalam hitungan hari, tepatnya tanggal 29 Juni besok ini, adalah Rakernas. Rakernas itu merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi kedua di partai, di mana kita akan membahas hal-hal yang sifatnya strategis, hal yang sifatnya menyangkut kegiatan-kegiatan penting partai ke depannya dan target-target partai. Uniknya di PAN, kita pada saat melaksanakan Rakernas itu banyak agenda yang dibahas. Tetapi dalam Rakernas tertentu, biasanya menjelang Rakernas tahun keempat dan kelima, itu agendanya tunggal. Rakernas tahun kemarin, agenda tunggal kita adalah menetapkan capres dan cawapres dari Partai Amanat Nasional. Nah, dan dalam Rakernas yang akan datang, agendanya selain tadi disampaikan oleh Pak Viva Yoga, kita juga akan menentukan tanggal dan tempat pelaksanaan kongres. Mungkin saudaraku, teman-teman sekalian sudah mengetahui karena sudah menjadi konsumsi publik dan sudah diberitakan ramai di publik, ya, bahwa agenda kongres kita, alhamdulillah, itu sudah sepakat menyatu bulat agenda kongresnya, yaitu untuk menetapkan Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum kita, untuk menjabat periode berikutnya untuk 5 tahun. Jadi, boleh tahu tangan, apa? Dan itu adalah hasil dari penyaringan aspirasi seluruh kader-kader PAN, mulai dari cabang sampai dengan provinsi dan pusat. Jadi inilah bentuk dari demokrasi di PAN yang kita mendengarkan, menyerap dan melaksanakan aspirasi dan keinginan akar rumput sampai dengan di pusat. Untuk kita kemudian putuskan melalui mekanisme demokrasi juga, yaitu kongres. Nah, ini ya salah satu yang mungkin kita bisa sampaikan. Tetapi terkait Rakernas, tadi selain peraturan partai yang kita akan kemudian sempurnakan dan putuskan, kita juga akan melakukan evaluasi terhadap apa? Terhadap pelaksanaan pemilu kemarin. Kita melihat bahwa pemilu kemarin berjalan alhamdulillah lancar, pilpres lancar, tetapi tiada gading yang tidak retak. Banyak catatan-catatan dalam pemilu yang perlu kemudian kita bahas, kita kontemplasikan untuk kita merumuskan agar pemilu yang akan datang menjadi jauh lebih berkualitas, terutama untuk pengembangan demokrasi kita ke depan. Tentu juga kita akan bahas agenda yang ada di depan mata kita. Apa itu? Pelaksanaan pilkada. Pilkada yang begitu besar, begitu banyak jumlahnya, di samping juga pilkada-pilkada yang memang menjadi target pemenangan semua partai, seperti pilkada-pilkada, terutama pilgub-pilgub di Pulau Jawa, ya apalagi DKJ, daerah khusus Jakarta, yang memang saat ini menjadi perbincangan dan menjadi buah pemikiran dari partai-partai yang lain. Nah, ini juga akan kita bahas bersama-sama, yang mudah-mudahan nanti setelah hasil Rakernas itu sudah bisa kita sampaikan ke publik, ada juga hal-hal terkait pilkada yang juga bisa kemudian kita sampaikan lebih lanjut lagi, yang sudah lebih mengerucut informasinya. Saya kira itu mungkin yang bisa kita sampaikan, tetapi pada teman-teman perlu kami sampaikan, kami di Partai Amanat Nasional ini berbesar hati semua bahwa proses internal demokrasi ini bisa dijalankan dengan baik sampai kita akan melaksanakan Rakernas dan Kongres yang akan datang. Ini adalah bentuk dari soliditas PAN dan bentuk dari soliditas PAN yang berada sepenuhnya di belakang Ketua Umum kita, Bang Zulkifli Hasan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Selamat bekerja untuk SC dan OC. Semoga semua ikhtiar kita pada Rakernas dan Kongres dimudahkan dan dilancarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.